Siap ya teman-teman. Oke, halo, Oke, masuk ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Nggak usah ya Mas. Oke, ini aja ulang-ulang. Apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang berkaitan dengan Apple on Managing Conflict Politics and Negotiation Using Event Information to Increase, yang dimana beranggotakan ada Fariza Zaki Murfalida, terus ada Ridho Ahmad Fariza, itu saya sendiri, terus ada Mas Muhammad Isamuddin, terus ada Mbak Cindy Putri Dewi Lestari, terus ada Nawang Yara Sungkar, terus ada Muluka Fatarani Kurina. Baik, langsung teman-teman kita langsung ke inti poin dari presentasi. Saya akan langsung next. Akan di akan dijelaskan oleh teman saya, Kurina. Silakan. Baik, untuk presentasi kali ini kita akan membahas perusahaan Apple. Jadi perusahaan Apple itu didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tanggal 1 April 1976 di California. Apple ini eh, menjual banyak produk, yaitu ada iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, dan lain-lain. Untuk presentasi kali ini, kami akan berfokus pada satu produk yang baru keluar, yaitu iPhone 16. Jadi iPhone 16 ini ada beberapa tipe. Yang pertama ada iPhone 16 biasa, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk di sini tadi sudah dijelaskan bahwasannya kita membahas iPhone gitu atau Apple gitu. Bahwasannya apa sih yang memang sedang trending gitu di Indonesia ini? Bahwasannya memang ada iPhone 16 itu yang baru launching secara global gitu. Itu dilarang di Indonesia gitu. Jadi memang ada beberapa faktor yang memang kenapa pemerintah Indonesia ini sampai memblokir gitu atau sampai mengilegalkan iPhone 16 ini. Jadi akar permasalahan adalah antara Apple dan pemerintah Indonesia ini didasari dari kurangnya investasi Apple ke Indonesia gitu. Jadi Indonesia menuntut agar Apple memperbanyak investasinya di Indonesia gitu. Salah satunya dengan mendirikan pabrik gitu. Gitu. Tuntutan yang didasari oleh memang yang sudah dijelaskan atau memang sudah disepakati pada tahun 2015 gitu. Nanti jadi isu ini memang sangat trending sampai saat ini bahwasannya memang banyak orang Indonesia yang memang sudah beli gitu iPhone 16 di luar negeri, akan tapi tidak bisa digunakan seperti itu. Ada beberapa faktor yang memang kenapa iPhone 16 ini dilegalkan. Mungkin nanti penjelasannya secara detail dan singkat juga dan padat juga dijelaskan oleh teman-teman saya seperti itu. Mungkin bisa lanjut kepada teman saya, Mas Rido. Oke, makasih Mas Isam. Jadi teman-teman, jadi untuk edukasi masalahnya itu dari pihak Apple, yang dimana produk Apple itu tidak memenuhi standar TKDN apa tingkat dalam negeri, yang dimana pemerintahan Indonesia itu harus mewajibkan pihak Apple itu harus memenuhi 40% minimal dalam negeri gitu, seperti itu. Terus untuk Apple sendiri, Apple kurang investasi di Indonesia, di mana serta Apple meminta pembebasan pajak selama 50 tahun. Nah, untuk Apple sendiri kurang investasi, yang dimana mereka menjanjikan itu sebelumnya 1,7 triliun, yang dimana terus hanya cair 1,51 triliun, itu dimana tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan oleh pihak Apple ke Indonesia. Serta produk Apple iPhone 16 tidak mendapatkan izin, yang dimana mereka tidak memenuhi dari produk TKEDN tadi, serta investasi yang kurang, seperti itu teman-teman. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline kebijakan Indonesia atas Apple.
Pertama, tahun 2015 Indonesia itu mengeluarkan kebijakan TKDN sebanyak 30%. TKDN itu merupakan tingkat tingkat komponen dalam negeri di mana ketika suatu produk itu akan diedarkan di Indonesia, apalagi produk yang berasal dari luar negeri, dia harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau minimal terdapat 30% komponen yang diproduksi dalam negeri. Kemudian untuk mengatasi hal ini pada tahun 2015 Apple itu melakukan kerjasama dengan Foxconn. Kemudian tahun 2017, Indonesia mewajibkan pajak atas toko aplikasi. Salah satunya yang terkena pajak ini adalah App Store. Kemudian pada tahun 2020, Indonesia memberikan pajak atau PPN atas layanan digital, salah satunya kepada Apple dan kepada App Store. Implikasinya apa? Jadi pada tahun 2020 ini nilai barang-barang dengan merek Apple ini menjadi meroket atau menjadi nilainya tambah tinggi gitu. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 Apple ini memberikan janji investasi sebesar 100 juta dolar kepada Indonesia. Kemudian Apple ini sebagai gantinya mengajukan permintaan insentif pajak atau mengajukan keringanan pajak gitu kepada pemerintah. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2023, Apple menjanjikan investasi di Indonesia seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nilai investasinya itu senilai 100 juta dolar. Investasinya itu diimplementasikan dalam bentuk mereka membangun pabrik, juga mereka membangun akademi yang nantinya akan menyerap tenaga kerja. Nilai investasi ini tuh dianggap oleh pemerintah sebagai nilai investasi yang kecil bagi Apple karena di negara tetangga seperti di Vietnam, nilai investasi Apple sendiri itu bernilai 15,8 miliar US dollar, sedangkan kehadiran Apple di Vietnam juga menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja, sehingga Indonesia itu expecting atau berharap bahwa Apple akan melakukan hal yang sama di Indonesia juga. Pada tahun 2024, nilai investasi Apple yang dijanjikan di awal sebesar 100 juta dolar ini kurang sebesar 271 miliar rupiah. Kemudian produk Apple ini tidak memenuhi syarat TKDN yang telah ditingkatkan yaitu 40%. Jadi Apple itu guna memenuhi syarat TKDN harus membuat lebih banyak lagi pabrik dan perakitan di dalam negeri. Itu kenapa Indonesia meminta Apple melakukan hal seperti ini adalah agar nantinya pabrik-pabrik Apple ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga menciptakan ekosistem politik ekosistem ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia juga. Kemudian, Apple ini meminta pembebasan pajak selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Nah, kemudian permintaan ini ditolak oleh pemerintah Indonesia hingga akhirnya produk Apple yang terbaru yaitu iPhone 16 tidak diberikan izin edar untuk diperjualbelikan di Indonesia begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek teknologi. Yang pertama adalah adanya pemantauan IMEI. IMEI sendiri adalah serangkaian kode yang dapat mendeteksi suatu perangkat secara legal. Nah, IMEI sendiri dapat memberikan informasi kepada operator apabila suatu perangkat ini tersambung ke jaringan. Nah, karena adanya IMEI ini, akhirnya pemerintah itu bisa tahu dan melacak handphone tersebut dan ternyata didapatkan per 10 November 2024 ternyata sudah ada 11.000 unit iPhone 16 yang masuk ke Indonesia. Nah, iPhone 16 yang masuk ke Indonesia itu masuk melalui bea cukai dan secara legal. Namun apabila iPhone yang legal ini nanti diperjualbelikan, akan ada isu ke depannya bahwa iPhone 16 ini nanti akan diblokir oleh pemerintah. Nah, adanya pemantauan IMEI ini tidak lain adalah salah satu bentuk dari teknologi sistem informasi. Nah, selanjutnya tingkat TKDN. Nah, pada tingkat TKDN ini diketahui dari beberapa instansi yang melakukan pendaftaran dan menginput data-data terkait TKDN dan mengeluarkan sertifikasi. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya ada Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS, kemudian ada juga melalui aplikasi Sakti, dan tentunya website tkdn.kemenperin.go.id. Nah, apabila diketahui setelah datanya diinput, kemudian ternyata
kandungan dalam negerinya kurang, maka harus meningkatkan poin yang ketiga, yaitu proyek investasi dan inovasi digital. Seperti yang sudah dilakukan Apple sebelumnya, Apple sudah membuat yang namanya Apple Developer Academy. Nah, misi dari Apple Developer Academy ini adalah untuk meningkatkan keterampilan khususnya di bidang IT, tidak lain adalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis iOS dan dapat bersaing di kancah global. Nah, selanjutnya adanya sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui seberapa banyak investasi itu dipenuhi sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, apabila diketahui ternyata sudah cukup memenuhi, maka akan ada kemungkinan ke depannya iPhone 16 ini nanti akan diberikan izin edar atau sebaliknya sesuai dengan keputusan pemerintah setelah melihat data yang diberikan dari sistem informasi yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Cindy. Baik, berdasarkan identifikasi masalah dan analisis yang sudah dijelaskan sama rekan-rekan saya, ada beberapa rekomendasi untuk perusahaan Apple. Di sini yang pertama, Apple dapat mempercepat pembangunan fasilitas manufaktur lokal, yaitu Apple harus segera merealisasikan rencana investasinya yang sejumlah 100 juta US dollar untuk membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Fasilitas ini dapat difokuskan pada produk komponen tertentu seperti aksesori dan modul yang dapat memenuhi persyaratan TKDN. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi dengan mitra lokal. Apple perlu membahas kemitraan dengan perusahaan lokal untuk memproduksi komponen atau layanan yang memenuhi persyaratan TKDN. Selain itu, Apple dapat memanfaatkan perusahaan lokal untuk distribusi dan perakitan produk akhir. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan TKDN. Apple dapat mengusulkan pengakuan kontribusi software dan aplikasi dalam perhitungan TKDN. Mengingat kekuatan Apple dan ekosistemnya aplikasi dan layanan digital yang dimiliki oleh Apple. Kemudian selanjutnya ada negosiasi insentif dan investasi. Apple dapat meminta insentif, pajak, atau dukungan pemerintah untuk mempercepat realisasi investasinya. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan pemotongan tarif impor untuk bahan baku tertentu. Kemudian selanjutnya ada peningkatan investasi pada program pendidikan teknologi. Selain manufaktur yang sudah dijelaskan sama Mbak Yara tadi, Apple dapat meningkatkan investasi dalam pelatihan teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia untuk membangun goodwill dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kemudian ada diversifikasi produk untuk pasar lokal. Apple dapat mempertimbangkan peluncuran varian produk dengan harga lebih terjangkau yang dirakit di Indonesia, sehingga meningkatkan daya saing di pasar lokal. Yang terakhir yaitu komunikasi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan seperti Apple perlu meningkatkan komunikasi dengan pemerintah, media, dan publik untuk menyoroti kontribusi ekonomi dan sosialnya di Indonesia, termasuk dampak positif dari investasi yang telah dilakukan oleh Apple di Indonesia. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami.